Baik, selamat datang di materi fisika teknik. Ya, materi fisika teknik kali ini kita membahas tentang kinematika, ya, kinematika dari suatu sistem gerak kinematika. Jadi di pelajaran kinematika itu kita mengenal berbagai macam jenis gerak, ya, seperti gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak lurus berubah beraturan dipercepat, ya, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB yang dipercepat itu ada komponen namanya akselerasi. Nah, akselerasi, ya, GLBB dia punya komponen A atau percepatan atau akselerasi. Nah, A-nya ini ada yang jenisnya konstan, ada yang jenisnya konstan itu tetap, ya, ada yang jenisnya tidak konstan atau dinamis. Jadi percepatannya bisa naik, kemudian di satu titik dia bisa turun, lalu bisa kembali lagi, naik lagi. Nah, jadi di dalam kerangka pelajaran fisika teknik, kinematika ini dia mempelajari gerak suatu benda tanpa mengikut sertakan penyebab benda itu bergerak. Jadi kita punya berbagai variabel seperti jarak, kecepatan, percepatan, jarak mula-mula, kecepatan awal, kecepatan akhir, waktu awal, waktu akhir. Seperti itu. Nah, beberapa variabel yang terlibat dan sering terlibat, selalu terlibat, ya, untuk beberapa kasusnya, untuk kasus kinematika, variabel yang terlibat, yang saya bisa tulis seperti ini, bisa ada terminologi T. Nah, T ini ada T0, ini adalah waktu awal, ya, waktu mula-mula, ada juga T1. Nah, waktu yang sudah dihabiskan oleh benda untuk bergerak. Waktu saat detik tertentu. Nah, T1, kemudian nanti bisa tambah lagi T2, T3, dan seterusnya. Nah, ini terminologi untuk T, kemudian juga hal yang sama juga berlaku untuk V atau kecepatan. Kecepatan di sini ada, kita tuliskan sebagai V0, ya, maksudnya ini adalah kecepatan awal. Kemudian ada juga di V ini ada V1 atau kecepatan pada detik tertentu atau pada T1. Pada T tertentu. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal adanya suatu variabel independent variable dan dependent variable, ya. Ini untuk jenis gerak, ya. Jenis gerak pendekatan kita lakukan terhadap analisis dimensi. Lalu di sini kita akan masuk ke penurunan rumus, ya, yang lebih detail tentang analisis kinematika gerak dalam satu dimensi, gitu. Nah, di sini ada T, ada V, kemudian ada X. Gitu. Ada X. Nah, X ini ada X0, ya. Juga ada X1. Apa X0? Ya, jarak awal, gitu, ya. Ada X1 jarak pada saat kecepatan 1, kemudian dan juga T1, gitu, X1. Nah, kita punya jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, dari sini kita bisa menurunkan variabel berikutnya, ya, yaitu variabel percepatan. Sehingga kita bisa tuliskan bahwasanya nilai percepatan itu atau A percepatan ini untuk kasus A-nya konstan. A konstan. Ya. A-nya seperti ini. A-nya konstan. Bisa juga A-nya seperti ini. A sama dengan konstan. Nah, gimana cara kita menurunkan rumusnya? Oke. Kalau dia A-nya konstan, berarti jika kita tarik
grafik. Kalau A-nya konstan, di sini adalah waktu, di sini adalah V, kecepatan. Ini waktu di suatu rentang tertentu, ya berbagai rentang, lalu ini kecepatan di berbagai rentang. Untuk satuannya, kecepatan bisa kilometer per jam, bisa meter per detik, dan berbagai satuan dari standar yang lain. Ada pakai British, berarti feet per second, ya. Nah, jadi polanya itu kurang lebih akan berbentuk, kalau dia konstan, artinya dia akan membentuk garis bergerak ke atas gitu. Karena percepatannya akan selalu naik akibat adanya delta V. Gitu. Sehingga di sini kita bisa tuliskan A itu sama dengan delta V per delta T. Ya. Delta V per delta T. Delta V, ya, delta V adalah kecepatan akhir, ya, atau kita tuliskan sebagai V, dikurangi kecepatan awal, V0, dibagi delta T. T-nya adalah T di suatu waktu tertentu, atau bisa disebut sebagai T akhir supaya mudah, dikurangi T awal. T awal biasanya kasus-kasus untuk percepatan konstan, dia dihitung dari kondisi di mana dia sedang bergerak ataupun dalam posisi awalnya diam. Kalau dia posisi awalnya diam, berarti V0-nya adalah 0. Itu. Kalau posisi awal bergerak ke posisi akhir, berarti ada suatu nilai kecepatan dan waktu tertentu yang sudah diperoleh gitu. Sehingga kita bisa tulis T0-nya ini sama dengan 0. Ya, sehingga kita bisa tulis ini hanya T, lalu kita punya V kurang V0. Nah, V kurang V0 per T sama dengan A gitu ya. Di bawahnya kita tulis A sama dengan, ini saya hapus dulu. Lalu bisa kita tulis lagi. A sama dengan V kurang V0 per T. Nah, di sini beberapa rumus bisa kita peroleh. Jadi AT sama dengan V per V0. Sehingga untuk mencari kecepatan di detik tertentu, bisa kita tuliskan sebagai V sama dengan A kali T plus V0. A kali T plus V0. Kita mengetahui ada percepatan, lalu kita ketahui ada setelah berapa lama partikel itu bergerak, setelah berapa lama berarti ada rentang waktu di situ. Nah, kemudian ditambahkan dengan V0-nya, kecepatan awalnya. Maka kita bisa tahu kecepatan akhirnya. Atau kita bisa tulis V di suatu T tertentu sama dengan A dikali T tambah V0. Kalau V0-nya mula diam, ya berarti tambah 0. Berarti VT sama dengan A kali T. Seperti itu. Oke, itu adalah persamaan awal yang kita peroleh. Ya. Persamaan awal yang kita peroleh. Jadi, ini bisa kita lingkari atau kita bisa beri tanda warna merah seperti ini. Kita bisa tandai supaya memudahkan. Karena nantinya kita akan menurunkan beberapa persamaan baru dari rumus ini. Lalu tadi baru membahas tentang percepatan, gitu. Kemudian ada konsep namanya kecepatan rata-rata. Ada kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Begini, lalu atasnya ada garis. V ada garis. Atasnya ini sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Tuh.
delta X dibagi delta T. Jadi grafiknya ini, kan ini T, ini adalah X. Nah, kalau benda itu bergerak, kemudian di suatu ruang, berarti kan ada lintasan yang ditempuh. Nah, lintasan itu kita sebut sebagai jarak. Gitu ya. Lintasan yang ditempuh itu adalah jaraknya. Nah, kalau dia konsisten karena percepatannya tetap, karena di sini kasusnya ada percepatan tetap, berarti jaraknya selalu berbanding lurus, gitu ya. Selalu ada perbandingan yang linier antara jarak dengan waktu yang ditempuh. Sehingga perbandingannya pun juga naik seperti ini. Antara waktu dan X-nya. Makin lama ya makin jauh kan gitu logikanya. Oke. Di sini kita peroleh X gitu ya. Kurang X0 dibagi, saya langsung aja tulis T. Di atas kan udah dijelaskan ya. T itu dari T min T0. T0-nya adalah 0, berarti T kurang 0 ya 0. T kurang 0 ya T. Gitu. Kita bisa dapat rumus kecepatan rata-rata itu adalah X kurang X0 dibagi dengan T. Nah, sehingga kalau kita kalkulasikan secara aljabar, V kali T ini sama dengan X minus X0. X0 itu posisi awal. Gitu. X0 tambah VT sama dengan X. Sehingga ini kalau kita tulis seperti ini, yang X0 ini geser ke kiri, ini jadi positif. X0 ini sama dengan X. Nah, inilah yang kita peroleh dari persamaan kecepatan. Kita peroleh rumus jarak. Oke. Lalu, apalagi yang bisa kita turunkan dari persamaan-persamaan ini? Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda cara untuk memperoleh rumus di analisis kinematika satu dimensi. Kita punya beberapa persamaan yang sudah kita hitung atas, yaitu ada V sama dengan A kali T tambah V0, kemudian ada X sama dengan V kali T tambah X0. Gitu. Sini V-nya V rata-rata ya. Sini. Oke. Karena A-nya itu konstan, ingat ya. Ingat, ini kasus A sama dengan konstan. A-nya konstan. Oke. Sehingga V rata-rata, ya, V rata-rata, itu bisa juga kita tuliskan seperti ini. V rata-rata sama dengan V0 ditambah VT dibagi 2. Kita ambil dua titik dari grafik gitu ya. Lalu kita bagi dengan 2. Gitu. Karena kan kenaikannya konstan. Maka dia akan menjadi V0 plus VT per 2 ini. Ini menjadi salah satu kunci kita untuk menurunkan persamaan berikutnya. Gitu. Oke, kita udah punya variabel kecepatan, kita udah punya variabel jarak, gitu. Kecepatan dan jarak, lalu kita perlu satu lagi nih. Kita perlu mencari definisi waktu di kinematika satu dimensi ini. Nah, waktu.
T. T itu adalah, ya kan gitu. T itu adalah V dikurang V0 dibagi dengan A. Dari mana saya bisa dapat T sama dengan ini, merumuskan T sama dengan ini? Anda lihat, sebelumnya kita sudah dapat ini. A, T plus V0. Nah, sehingga dari sini kita bisa keluarkan T-nya dari perhitungan secara aljabar. Maka T sama dengan V0-nya geser ke kiri. Jadi VT dikurangi V0, lalu dibagi dengan A. Gitu. Ya kan? Sehingga kita peroleh T sama dengan VT min V0 per A. Atau V min V0 per A. Oke. Sampai sini paham ya? Kita coba lihat beberapa rumus di atas. Sudah kita peroleh. Kita punya V sama dengan AT plus V0, lalu VT plus X0 sama dengan X. Di sini kita bisa memperoleh V rata-rata, kita definisikan sebagai V0 tambah VT per 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena kita menggunakan 2 titik V0 tambah VT. Ya kan? Ada 2 nilai, yang mana dia percepatannya konstan, oleh karena itu dia dibagi 2. Gitu. Kemudian untuk T sama dengan V minus V0 dibagi dengan percepatannya. Oke, berikutnya kita mulai turunan yang cukup ini ya, melibatkan beberapa persamaan yang sudah kita peroleh. Oke. Anda masih ingat bahwasanya X0 ditambah V, ya, ditambah V, sini saya kasih rata-rata, dikali T, itu sama dengan X. Ini ya, VT tambah X0 sama dengan X. Ini saya tulis lagi. VT tambah X0 sama dengan X. Jadi, kalau penjumlahan yang seperti ini, nilainya sama-sama positif, bisa dibolak-balik ya, taruh depan gitu. Yang X0-nya. Jadi, nggak perlu bingung terhadap urutan. Nah, di sini saya mau mensubstitusi. Berikutnya, saya akan tulis lagi X0 ditambah, nah VT-nya ini saya ganti dengan V0 tambah V per 2. Seperti itu. Ini dikalikan dengan T. Ini, V rata-ratanya diganti ini. Ini Anda bisa tulis VT juga nggak apa-apa. Tapi dikali dengan T. Ini sama dengan X. Dari sini, saya bisa lanjutkan perhitungannya secara matematik. Jadi kan kalau V0 tambah VT per 2, ini kan sama dengan V0 per 2 tambah VT per 2. Gitu. Nah, sehingga saya bisa punya rumus V0, oke, ditambah, lihat, ini VT. Sebelumnya kita punya definisi VT. VT sama dengan AT tambah V0. Ini ya. VT sama dengan AT tambah V0. Lalu ini saya ganti nih, VT-nya ini dengan
AT tambah V0. Ini. Ya, sini. AT tambah V0. Berarti saya bisa tulis V0 tambah A dikali T. Ini per 2. Dikalikan dengan T. Ini sama dengan X. Gitu. Nah, supaya lebih jelas, ini saya bongkar lagi yang di dalam kurung. Karena ini X0 tambah ini V0 per 2 ditambah V0 per 2 gitu ya. Ditambah AT per 2 kalikan T sama dengan X. Gitu. Lalu kita lanjutkan operasi matematikanya. V0T, nah ini kan berarti V0 per 2 kan, kalau dikalikan T kan V0 per 2 T. Ini juga tambah V0 per 2 kali T, gitu ya. Tambah AT kuadrat per 2 sama dengan X. Anda jumlahkan ini. Berarti kan V0 per 2T, artinya setengah V0. Setengah V0 tambah setengah V0. Setengah V0T tambah setengah V0T berarti apa? Berarti ini adalah V0T. Jadi X0 tambah V0T. Gitu. V0 kali T. Terus ditambah. Ya, ditambah AT kuadrat per 2 kan bisa saya tulis gini. Setengah AT kuadrat. Ini sama dengan X. Sama dengan jarak tempuh total. Gitu. Nah, jadi kita bisa punya rumus X itu sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat ditambah dengan X0. Gitu. Jadi ingat ya, ini adalah analisis gerak satu dimensi. Dan dia punya percepatan yang konstan. Percepatan konstan. Nah, selama dia masih dalam kerangka kinematika gerak satu dimensi, Anda gunakan analisisnya ya. Anda pertimbangkan satu dimensi saja. Dan kasusnya adalah percepatan konstan, Anda bisa pakai rumus ini. Oke. Nah, sekarang kita review bahwasanya kita sudah menurunkan beberapa rumus. Ini ada beberapa rumus kita turunkan yang bermula awalnya dari percepatan ya, delta V per delta T. Lalu kita bisa mendefinisikan bahwasanya A sama dengan V min V0 per T gitu. Lalu dari sini kita bisa bongkar ini. Kita bisa bongkar rumus-rumusnya. Saya lingkari ya. Kita bisa bongkar rumus-rumusnya, lalu kita peroleh rumus untuk waktu dan kecepatan saat T tertentu. Nah, lalu kita menggunakan konsep kecepatan rata-rata, ini, konsep kecepatan rata-rata, itu delta X per delta T, sehingga kita peroleh rumus untuk jarak tempuhnya. Jika ada jarak mula-mula atau jarak awal X0 dan waktu yang digunakan untuk menempuh atau untuk melakukan gerak gitu. Nah, X sama dengan VT plus X0.
Setelah itu kita mulai penurunan rumusnya lebih advance lagi, yaitu A sama dengan konstan, ya, karena kasusnya adalah percepatan konstan. Jadi percepatan konstan itu berarti kecepatannya akan naik terus tuh sepanjang waktu tuh. Karena nilai percepatannya itu yang konstan, bukan kecepatan konstan, tapi percepatan konstan. Katakanlah misalkan kecepatan awal 5 meter per detik. 5 meter per detik. Karena dia memiliki percepatan konstan, maka detik berikutnya dia akan naik. Misalkan percepatannya 3 meter per detik kuadrat gitu. Jadi dari awalnya 5 detik, maka dia akan naik jadi berapa? Kalau percepatannya 3 meter per detik kuadrat setelah 1 detik misalkan. Ya berarti jadi 8 gitu ya. Dari mana? 8. Ya, buktinya. Ya udah Anda kurangi aja. 8 kurang 5 dibagi dengan 1 detik kan ketemunya 3. Nah, 3 meter per detik kuadrat itu adalah percepatan kan? Kayak gitu logikanya. Berarti kalau tiap detiknya naiknya berapa? 5, 8, 11, 14 gitu. 14 meter per detik maksudnya untuk kecepatannya. Tapi percepatannya tetap 3 meter per detik. Jadi nambahnya kecepatan itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 terus. Makanya grafiknya itu linier. Itu grafiknya linier seperti ini. Ya, naik. Nah, ini kita turunkan ya rumus dari X0 tambah VT sama dengan X. Berarti kan kalau misalkan dia udah start jalan gitu, ada jarak yang ditempuh, kita bisa definisikan berapa total jarak yang ditempuh. Kan X sama dengan X0 tambah VT. Nah, VT-nya itu kita ganti-ganti variabel V dan variabel VT-nya itu. Nah, jadi V itu pertama kita masukkan dari konsep V rata-rata, yaitu V0 tambah VT per 2. Ini, ya, dapat ini. Gitu. Lalu kita modif lagi untuk VT-nya. Nah, jadi saya bisa tulis ini sebenarnya dalam kurung lagi gini. Nah, V0 tambah AT, VT-nya. Nah, di sini setelah sampai di langkah yang ini, berikutnya adalah perhitungan secara aljabar. Ini saya pecah ya, untuk persamaan atasnya saya bagi satu per satu supaya jelas. Nah, V0 per 2 kali T, V0 per 2T. Artinya ini setengah V0T. Nah, karena ada nilai variabel yang sama, yaitu setengah V0T tambah setengah V0T, artinya kan berarti V0T gitu. Karena setengah tambah setengah itu 1. Nah, V0T. Jadi X0 tambah V0T tambah, kalau yang AT kuadrat per 2 sudah jelas ya. Ini setengahnya saya buang ke depan, saya lempar ke depan. Setengah AT kuadrat sama dengan X. Nah, ini adalah satu dimensi. Oke. Sampai sini saya kira jelas. Lalu saya akan lanjutkan lagi untuk menurunkan apa? Ya, tadi kita baru dapat ini nih. Kecepatan. Ya, kita baru dapat kecepatan. Kecepatan ini. Ya, ini ya kecepatan VT. AT tambah V0. Kemudian kita punya nilai jarak total ya, seperti ini. Lalu kita coba turunkan lagi untuk kasus bila waktunya nggak diketahui. Gitu. Waktunya tidak diketahui. Jadi yang diketahui adalah misalkan percepatannya saja, kemudian kecepatan awal dan jarak awal. Itu gimana cara menganalisisnya? Untuk kasus, tapi ini masih dalam kerangka percepatan konstan ya, ingat ya. Jadi percepatan konstan waktunya nggak diketahui. Untuk kasus T tidak diketahui. Gitu. Nah,
Oke, kita harus mulai dari mana gitu. Nah, seringkali permasalahannya kan dimulai dari kebingungan untuk memulai menuliskan persamaan. Ya, kira-kira mau pakai persamaan yang mana nih buat menurunkan rumus kan gitu. Nah, kita review ya supaya Anda nggak bingung. Kita lihat di sini persamaan apa atau bekal persamaan apa yang Anda punya. Jadi mulai yang paling umum dulu, Mas. Gitu ya, teman-teman. Jadi mulai dari yang persamaan paling umum dulu. Kalau yang paling umum kan Anda bermula dari ini, percepatan rata-rata ini. Nah, di sini kan ada komponen waktu, tapi kalau kita pakai ini kan kita nggak dapat persamaan turunan yang apa ya bermakna gitu. Ya. Sehingga kita coba lihat kira-kira pakai yang mana nih? Apa pakai V sama dengan AT tambah V0 gitu. Nah, di sini saya mau coba pakai persamaan yang X0 tambah VT sama dengan X. Nah, supaya konsisten kita menggunakan ininya, penurunannya. Karena tadi kita memperoleh nilai persamaan yang ini, X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat tambah X0, itu kita bermula dari persamaan yang X0 ini. X0 tambah V kali T sama dengan X. Nah, sekarang kita pakai lagi itu. X0 tambah V kali T V dikali T ya, bukan VT. V dikali T. Kalau VT itu V di T tertentu. Ya, kalau VT. Kalau V dikali T ya V titik T. Ini ada kecepatan, ini ada waktu. Nah, ini sama dengan X. Nah, kita lihat di sini X0 tambah gitu. Tambah V kali T. V-nya sendiri, Anda masih ingat tadi? V0 tambah VT dibagi 2 gitu. Kali T sama dengan X. Itu ya. Kemudian saya coba substitusi, tapi agak beda nih substitusinya. Kemudian X0 tambah di sini V0 tambah VT per 2. Nah, kalau ini VT ini kecepatan saat T tertentu. Nah, masalahnya T-nya kan nggak diketahui. Gitu. Oke. Sebenarnya T-nya, dia didefinisikan dari rumus. T-nya adalah ini. Ini adalah T. Jadi kita substitusi dengan nilai T yang nilainya adalah VT min V0 per A. VT min V0 per A. Ini dikali VT dikurang V0 dibagi A. Ini sama dengan X. Itu. V0 tambah VT per 2 dikali VT min V0 per A. Jadi V0 tambah VT kan sama dengan VT tambah V0 gitu. Lalu kita bisa susun lagi di sini supaya rapi. Ini berurut ya. Ini berurut seperti ini. Ini berurut. Oke, X0. Ini saya bisa susun. Susun gimana maksudnya? Saya urutkan aja biar sama dengan yang kiri. VT tambah V0 per 2. Gitu. Oke, ini dikali VT kurang V0 per A. Nah, jadi kalau yang kanan kan pengurangan. Anda nggak bisa tuh bolak-balik. Kenapa? Misalkan VT-nya 3, V0-nya
1. Misalkan 3 kurang 1 kan 2. Nah, misalkan ini Anda balik, tapi tandanya nggak Anda ubah, jadi 1 kurang 3, itu minus 2, kan hasilnya beda. Nah, kecuali kalau Anda konsisten, pakai minus V0-nya itu. Tetap minus, jadi kalau ke depan ya minus V0 tambah VT. Cuman kan secara aljabar kurang menarik nanti. Nah, sehingga saya geser aja yang kiri gitu. Jadi VT tambah V0 per 2 dikali VT kurang V0 per A. Ini sama dengan X. Nah, kenapa kok saya susun ulang? Karena nanti, kalau Anda ingat ya, suatu, ya remember ya, ini, saya tandain di sini, remember, persamaan ini kan sama dengan nilai gini mas. Ini sama dengan nilai A plus B, oke, A plus B, dikalikan dengan A min B. Tuh. Ini kan jadinya A kuadrat minus AB tambah AB minus B kuadrat. Jadi A kuadrat minus AB tambah AB kan 0. Jadi A kuadrat minus B kuadrat. Kan gitu. A kuadrat min B kuadrat. Nah, sehingga saya bisa tuliskan di sini, ya kan, kalau dikalikan kan hasilnya VT kuadrat minus V0 kuadrat itu. Dibagi dengan 2 dikali A, 2A. Ini sama dengan X. Nah, sampai sini kita udah hampir finish kan, untuk mendefinisikan nilai, apa namanya, nilai ya banyak ya, nilai VT bisa, nilai V0 bisa gitu dari rumus ini. Kita bisa, ini kompleks sebenarnya. Tapi kasusnya ini misalkan Anda nggak tahu waktunya itu berapa gitu. Ya. Sehingga yang terlibat di sini adalah hanya jarak akhir atau jarak tempuh, kemudian jarak awal, kemudian ada percepatan, kemudian ada kecepatan akhir kita sebut, ada kecepatan awal gitu. Nggak ada komponen waktu. Nah, tergantung nanti kasus yang Anda terima seperti apa. Misalkan Anda tahu kasusnya adalah percepatan konstan, oke, nggak diketahui waktunya, atau nggak diketahui waktunya itu berapa untuk melakukan gerak itu, suatu partikel itu, lalu Anda bisa gunakan rumus yang ini. Gitu. Nah, di sini saya bisa lanjutkan perhitungannya. X0 tambah, ini VT kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2A dikali X, 2A X. Gitu. Lalu saya bisa peroleh VT kuadrat atau kecepatan saat T tertentu, nilai kuadrat, ini sama dengan 2A kali X tambah V0 kuadrat minus X0. Tuh. Ingat ya, ini kuadrat. Jadi kalau misalkan VT, ya udah tinggal diakarkan ini. Akar 2A X tambah V0 kuadrat dikurang X0. Gitu. Itu kalau Anda mencari VT. Kalau VT-nya diketahui, akselerasinya diketahui, kecepatan akhir diketahui, nah, Anda suruh nyari kecepatan awal, misalkan V0. V0-nya berapa? Misalkan. Nah, ya udah tinggal dibalik aja. Jadi V0 sama dengan gitu ya. Nah, kalau ini kan berarti V0 harus saya hapus dulu nih. Oke, V0 kuadrat ini sama dengan
VT kuadrat, kan gitu, dikurangi 2 kali A kali X, ya kan, ditambah X0. Maka V0 adalah akar dari 3 suku persamaan ini. Ini 3 suku. Akar dari VT kuadrat dikurang 2 dikali A dikali X ditambah X0. Gitu. Itu penurunan rumus untuk kasus kinematika satu dimensi dengan percepatan konstan yang mana waktunya tidak diketahui. Gitu ya, mana waktunya tidak diketahui. Ini yang saya lingkari. Oke. Jadi gerakan yang ditimbulkan ini ya, ini bisa dalam bentuk gerak yang namanya gerak translasi. Gitu. Jadi kalau misalkan dia gerak rotasi, harus ada beberapa penyesuaian variabel yang kita pakai. Nah, saya akan jelaskan itu di video berikutnya ya. Oke. Semoga bisa dipahami untuk penjelasan yang kinematika satu dimensi ini. Oke, silakan Anda pelajari ini, lalu bisa lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.